Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Disantika, kelas 12 MIPA 7. Berikut penjelasan mengenai demokrasi liberal di bidang politik. Sebelumnya, sedikit informasi mengenai demokrasi liberal. Pada tahun 1949 sampai 1959 atau 1960, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal, di mana konsep liberalisme yang berkembang pada saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Namun, sistem demokrasi liberal tersebut tidak berhasil karena seperti yang kita ketahui telah terjadi pergantian sistem pemerintahan hingga ke sistem pemerintahan yang diterapkan saat ini, yaitu era reformasi. Kemudian berikut penguraian saya mengenai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Terbagi menjadi 5 bagian besar. Pertama adalah pergantian kabinet yang cepat. Kurun waktu tahun 1950 hingga 59 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia, di mana partai yang kuat akan mengambil alih kekuasaan. Namun, persaingan antara kepopuleran partai ini menimbulkan ketidakstabilan pada politik di Indonesia. Bukti dari seringnya pergantian kabinet tersebut dalam waktu yang relatif singkat, saya sebutkan sebagai berikut. Satu adalah Kabinet Nasir, dimulai dari September 1950 hingga Maret 1951. Kemudian dua, Kabinet Sukiman, April 1951 hingga Februari 1952. Tiga, Kabinet Wilopo, April 1952 hingga Juni 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastro Mijoyo I, dimulai dari Juli 1953 hingga Agustus 1955. Kabinet kelima adalah Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 bulan Agustus hingga Maret 1956. Kemudian kabinet keenam yaitu Kabinet Ali Sastro Mijoyo II, yaitu Maret 1956 hingga Maret 1957, berlangsung 1 tahun. Dan yang ketujuh adalah Kabinet Juanda pada Maret 1957 hingga Juli 1959. Kemudian bagian kedua adalah hubungan antara pusat dan daerah. Karena seringnya pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat ini menyebabkan ketidakpuasan bagi pemerintahan daerah. Sementara pemerintahan pusat sibuk dengan mengurus pergantian kabinet ini, pemerintahan daerah kurang diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sering memberi tuntutan-tuntutan ke pusat, namun tetap saja tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala dari provinsialisme ini akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan seperti yang telah kita pelajari, yaitu gerakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, RMS atau Republik Maluku Selatan, dan Permesta, dan sebagainya. Selanjutnya ada peristiwa penting pada bidang politik dalam masa demokrasi liberal adalah pemilu pertama tahun 1955. Meskipun pemilu ini telah direncanakan dari lama, tapi belum saja terwujud, akhirnya pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 dan dilaksanakan 2 kali, yaitu pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, dan pemilu kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Secara serentak dan tertib, seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan 4 partai yang muncul selama pemenangan dalam pemilu ini. Partai-partai tersebut adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nadatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya ada kemacetan konstituante. Pemilu tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 mengantarkan ke terbentuknya Dewan Konstituante yang belum menyusun Undang-Undang Dasar. Namun, dalam kurun waktu 56 sampai 59, Dewan Konstituante belum berhasil juga merumuskan undang-undang tersebut. Maka ketidakberhasilan mereka itu
menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan politik dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tetapi setelah melaksanakan beberapa pemilu, tetap saja konstituante ini tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, akhirnya Dewan Konstituante membubarkan diri. Dan peristiwa penting kelima adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara. Letjen Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan yang merebut kekuasaan, dan partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena tadinya berubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pertimbangan dikeluarkannya dekret presiden adalah sebagai berikut. 1. Anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. 2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. 3. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan atau dekret, di mana keputusan itu dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut adalah 1. Pembubaran konstituante, 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan ketiga akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sekian penguraian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.